Selamat malam Bapak Ibu, Salam, apa kabar? Doa dan harapan kami agar Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Malam ini bersama saya, Pendeta Budi Kristiano Pangerti, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Balikpapan, dalam rangka acara Night Call Gereja Protestan Indonesia bagian Barat 11 Juli 2021. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah sepanjang hari kita bekerja keras menjalani kehidupan ini, saatnya pada malam hari ini kita akan melepas lelah dengan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya dapat memberi kesegaran dan kekuatan baru. Sebelum kita mendengar firman-Nya, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam susah maupun senang kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang boleh memberi kekuatan dan pada malam hari ini untuk membuka diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman-Mu yang kami dengar boleh kami pahami sehingga memberi kesegaran, kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Bapa, kami sangat merindukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius 7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan demikian. Jalan orang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar, percaya dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai ilustrasi untuk renungan pada malam hari ini, saya akan membagi pengalaman saya kepada Ibu Bapak sekalian. Secara khusus di tahun 80-an. Ketika itu saya masih sekolah SMA. Pada saat itu saya harus menjalani liburan dari Makassar ke Jakarta. Fasilitas kendaraan yang paling cocok dan paling elit bagi kami adalah kapal laut. Dalam hal ini adalah kapal perni. Ketika itu saya harus menaiki kapal KM Renjani. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan. Tapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Sangat sulit untuk mendapatkan tiket kapal. 3 hari Bapak Ibu saya antri di kantor Pelni. Hari pertama sampai sore saya sudah antri berjam-jam. Lalu tulis tiket habis. Hari kedua saya tidak menyerah. Pagi-pagi saya sudah antri. Begitu juga. Lewat tengah hari lalu dikatakan tiket telah habis. Sampai hari yang ketiga, Ibu Bapak. Apa yang membuat saya tidak kebagian tiket? Ternyata di depan saya itu sudah dipenuhi dengan para calo yang silih berganti. Mereka untuk menjual jasanya
silih berganti untuk membelikan tiket bagi orang yang lain, sehingga saya tidak kebagian. Ketika itu saya sudah putus asa, maka berangkat ke Jakarta, ketemu keluarga, tentu tidak akan terlaksana. Pada saat itu hari Sabtu, hari Minggu saya pergi gereja, Ibu Bapak. Gereja saya di GPIB Bukit Zaitun, Makassar. Ketika habis nyanyi bersama Vokal Group, kami bercerita, waduh, saya nggak jadi berangkat ke Jakarta. Teman saya bilang, ada apa Bu? Karena saya tidak dapat tiket. Ketika kami bercerita, Ibu Bapak, ternyata ada seorang bapak mendengarnya. Lalu dia ikut menyaut, siapa yang berangkat ke Jakarta? Saya bilang, saya Om. Kenapa bisa nggak dapat tiket? Saya menceritakan seperti yang terjadi. Lalu Om tuh mengatakan begini, Bapak Ibu, sudah Nyom, besok datang ke kantor Om di Pelni. Ya Om, baik, kalau Om bisa bantu. Maka hari Senin, Ibu Bapak, saya datang ke kapal Pelni, ke kantor Pelni. Saya ke tempat antri, saya nggak ketemu itu Om. Apa yang terjadi? Karena saya antri di situ, saya pikir Bapak itu ada di situ, di tempatnya yang bagus. Ternyata Om itu juga cari saya, dia tarik dari belakang. Mari ikut saya. Saya dibawa Ibu Bapak ke lorong-lorong kantor Pelni itu. Ya, jalan masuk ke kantor Om itu, ya boleh saya katakan penuh dengan pecahan-pecahan beling, penuh dengan tumpukan kayu, dan jalannya sangat sempit. Lalu sampai di kantor Om bilang begini, ini Nyom, Om punya ruang kerja. Tidak banyak yang tahu Om punya tempat kerja di sini. Gitu. Lalu Ibu Bapak saya dibantu. Lalu dia ngambil tiket, dia tanda tangan, saya baru tahu. Rupanya Om tadi adalah yang membidangi untuk penjualan tiket. Lalu saya dibuatkan tiket, lalu saya memilih tiket untuk berangkat. Saya bilang, berapa Om harganya? Sudah nggak usah, itu dari Om. Luar biasa Bapak Ibu. Nggak saya sangka gitu ya. Ternyata saya harus berangkat, tidak bayar lagi. Begitu dia masukkan tiket di amplop, dia kasih saya. Lalu terakhir Om itu bilang begini, Bapak Ibu. Nyom, kalau ada apa-apa, kasih tahu Om. Kok terjadi apa-apa, ada apa-apa, butuh apa-apa, kasih tahu Om. Dengan senang hati Ibu Bapak. Lalu saya berangkat, lalu saya mengadakan perjalanan dengan persiapan sebagaimana mestinya. Demikian Ibu Bapak, kisah perjalanan hidup yang menurut saya sangat luar biasa. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Bapak, Tuhan Yesus memahami dambaan semua orang. Bahwa semua orang tentu ingin orang lain itu supaya berbuat kepada dirinya. Setidak-tidaknya Ibu Bapak, perbuatan baik orang kepada dirinya itu seimbang dengan perbuatan kita kepada orang lain. Setidak-tidaknya begitu. Itu harapan, dan tentu tidak seorang pun ingin agar orang lain berbuat jahat kepada dirinya, bukan? Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Kita ingin agar orang baik kepada kita. Jangankan orang, bahkan lebih dari itu kita ingin supaya Tuhan juga berbuat baik kepada diri kita. Tapi bagaimana caranya? Ini tentu yang tidak gampang Ibu Bapak. Maka firman Tuhan mengatakan, kalau kita ingin supaya orang berbuat baik kepada diri kita, firman Tuhan mengatakan bagaimana supaya kita harus melakukan yang terbaik seperti yang kita inginkan. Firman Tuhan pada saat ini begitu jelas. Di antaranya adalah melakukan seluruh hukum Taurat dan juga adalah kitab para nabi. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak? Kerap kali kehidupan kita sering kita menerima tidak seperti yang kita inginkan, bukan?
Belum tentu apa yang terjadi yang kita inginkan seperti apa yang kita harapkan. Belum tentu. Banyak orang mengeluh. Saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat yang mulia, saya sudah menolong, tapi mereka tidak ingat dengan saya. Dan itu terjadi, ibu bapak, saudara-saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, maka kadangkala dalam kehidupan ini orang menjadi bosan. Orang sudah kalau begitu berhenti, untuk apa saya berbuat baik. Itu yang terjadi. Kadangkala orang kita tolong, kita bantu, belum tentu dia ingat kepada kita semua. Seperti ada pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Itu yang terjadi. Sehingga banyak orang kecewa dalam kehidupan ini. Yang jahat, apalagi dia kecewa, harus menuai kejahatannya. Orang yang baik pun kadangkala bisa menjadi kecewa, karena belum tentu dia menuai yang terbaik seperti yang dia lakukan. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ibu bapak, sebuah tawaran dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Terlebih orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebuah tawaran penting pada malam hari ini diberikan, ditawarkan kepada kita. Kepada kamu, Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Cukup jelas. Tidak diketahui banyak orang. Tapi disitulah menuju kehidupan. Karena pintu yang lebar menuju kebinasaan. Ini sebuah tawaran, ibu bapak. Apa sebenarnya dimaksud dengan pintu yang sesak? Apa yang disebut dengan pintu yang sempit dalam bacaan ayat 13 khususnya? Kerap kali orang memahami, ibu bapak, kalau kita berjalan menuju atau melalui pintu yang sesak, kerap kali kita begini. Kita hidup mesti cari susah. Seolah-olah kesenangan, kebahagiaan itu bukan jalan yang sesak. Itu kerap kali begitu. Kita cari masalah, kita cari kesulitan. Sehingga banyak orang bangga dengan kesulitan dan masalah yang dihadapi. Walaupun sebenarnya kesulitan dan masalah yang dihadapi bukan karena Kristus, karena masalah dari perbuatannya sendiri. Tawaran ini begitu penting, tapi perlu kita memahami apa yang dimaksud dengan pintu yang sesak. Pintu yang sesak, ibu bapak, tidak ada lain adalah pintu yang khusus, jalan yang khusus. Pintu yang sesak, pintu yang sempit adalah pintu yang tidak dikenal dunia pada umumnya. Pintu yang khusus, jalan yang tersendiri, jalan yang sangat spesial. Pintu yang sesak itu adalah Yesus Kristus. Melalui Dia. Pintu yang sesak itu adalah jalan salib. Yesus Kristus, penderitaannya di kayu salib, itulah pintu yang sesak yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Cukup jelas. Jadi setiap orang yang ingin menemukan atau memiliki kehidupan, mendapatkan seperti apa yang kita harapkan, di mana kita menerima kebaikan dari orang lain, maka kita harus melalui pintu yang sesak. Tidak melalui jalan moral. Memang moral juga sangat penting, tapi landasannya adalah pintu yang sesak. Jalan khusus. Yesus Kristus. Pintu yang sesak adalah jalan iman. Mengandalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sih keuntungannya? Apa keuntungannya? Apa kelebihan jalan yang sesak? Kalau ibu bapak di luar iman harapan kita hanya ingin memperoleh standar,
mendapatkan seperti apa yang kita lakukan. Ternyata ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus, berbuat melalui Yesus Kristus, hidup melalui dan di dalam Yesus Kristus, Ibu Bapak, sesungguhnya yang kita dapatkan bukan kebaikan sesaat. Yang kita dapatkan bukan sekedar orang menolong kita atau kebaikan yang kita terima seperti yang kita lakukan. Tapi lebih dari itu, nilainya lebih tinggi dari itu. Jadi saya ingat kata-kata Om tadi yang terakhir. Kalau ada apa-apa, datang ke saya. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya. Apa artinya Ibu Bapak? Bagi orang yang melalui pintu yang sesat, yang setia kepada Injil, yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan firman Tuhan, Ibu Bapak, yang kita dapatkan bukan kebaikan sesaat, bukan kebaikan menurut ukuran amal kita, perbuatan kita, tapi yang kita dapatkan lebih dari itu, yaitu jaminan. Jaminan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Ibu Bapak, di dalam Ibrani 7 ayat 22, dia katakan, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Itulah makna hidup di dalam Kristus. Ibu Bapak, oleh sebab itu kalau kita hidup di luar Kristus, jangan kita berharap untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna. Apalagi melalui manusia, tidak akan mendapatkannya. Tapi di dalam Yesus, karena ada jaminan pertolongan, karena ada penyertaan Tuhan, Ibu Bapak, maka kita tetap penuh dengan sukacita. Walaupun perbuatan baik itu tidak dipandang orang-orang, tapi Tuhan Yesus menjamin kehidupan sekarang. Tuhan menjamin hati kita, bahkan Tuhan menjamin juga kelak ketika kita meninggalkan dunia fana ini. Saat ini Ibu Bapak, semua umat manusia, gereja khususnya, masih berada di dalam situasi COVID-19. COVID-19 salah satu bentuk atau keadaan di mana gereja sedang menjalani kehidupan yang sangat sesak. Sesak tantangan yang muncul, pembatasan-pembatasan yang tentu berdampak dalam kehidupan dan pelayanan kita di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Tapi Ibu Bapak, tawaran ini penting. Bagaimana agar kita tetap eksis, agar kita tetap sukacita, agar kita mendapat jaminan perlindungan Ibu Bapak, tidak ada lain, yaitu hanya di dalam Yesus. Sekarang Ibu Bapak kembali berpulang kepada kita masing-masing. Yesus tawarkan, masuklah melalui pintu yang sesat. Pintu yang mana yang Ibu Bapak suka? Sekarang persoalan ada di tangan kita. Kita mau menjalani melalui pintu yang sesat, yang sempit, atau yang lebar di luar Yesus yang penuh kebebasan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan yang menyeret manusia di dalam kebinasaan, dalam ketidakbahagiaan di dunia ini. Lewat firman-Mu, Engkau telah menawarkan bagi kami semua jalan kebenaran, menawarkan jalan menuju bahagia yang tidak ditentukan oleh situasi kondisi dalam hidup, yaitu jalan yang sempit atau yang sesat, yaitu Yesus Kristus, Engkau sendiri. Jalan penderitaan karena mempertahankan kebenaran, jalan kesengsaraan karena memberitakan kebenaran firman. Tuhan, terima kasih. Biarlah Bapa di surga, walaupun hidup kami penuh dengan tantangan dan pergumulan, ajari kami untuk percaya kepadamu. Karena sungguhnya Engkaulah juru selamat yang sejati, yang bisa menjamin kehidupan kami hari ini, esok, bahkan yang akan datang.
Terima kasih firman-Mu sempurnakan dalam kehidupan kami, agar kami tidak ragu lagi untuk memastikan kami melangkah bersama dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan-Mu, melangkah berdasarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah kami, pimpin dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Melalui jalan yang sesak, melalui jalan yang sempit kami boleh melalui demi kebenaran, demi firman-Mu, demi kesetiaan kami kepadamu. Kami serahkan kepadamu Bapa di surga, gereja-gereja di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati agar gereja layak menjadi tubuh-Mu. Jauhkan dari kesombongan dan angkara murka. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, khususnya di dalam menangani COVID-19. Tuhan, Engkau berkati agar COVID-19 baru berakhir. Bangsa-bangsa di dunia boleh bebas. Kami boleh kembali menjalankan kegiatan kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Berkati pemerintah, berkati kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan, karena tanpa berkat-Mu sia-sialah. Bapa, berkati presiden, wakil presiden, para menteri, juga para pemimpin di tingkat eksekutif, yudikatif, legislatif. Jadikan mereka menjadi tangan Allah yang melahirkan dan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Terlebih khusus kami berdoa Bapa untuk penanganan COVID-19 di tengah-tengah kehidupan bangsa negara Indonesia, di mana saat ini sedang dilaksanakan PPKM darurat di berbagai daerah, Jawa, Bali, dan juga daerah lainnya yang akan mengikutinya. Tuhan memberkati agar kiranya langkah pemerintah ini Tuhan boleh menjadi cara Allah untuk kami mencegah bahkan menghentikannya. Oleh itu sadarkanlah seluruh rakyat agar boleh mematuhi, tidak dengan paksa tapi dengan penuh sukacita dan harapan. Bapa, juga kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Di tingkat sinodal seluruh jajaran jemaat Tuhan memberkati. Terlebih khusus rencana persidangan sinode 21, Tuhan Engkau memberkati segala sesuatunya. Terlebih di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda saat ini. Kami serahkan kepadamu agar semua proses dan pelaksanaannya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Juga Bapa, kami berdoa untuk pos-pos pelayanan GPIB yang ada di pedalaman dimanapun Tuhan Yesus sertai kehidupan mereka, pelayanan mereka. Juga kami berdoa untuk kami semua yang pada malam hari ini turut ambil bagian dalam acara Night Call ini. Tuhan, Engkau melihat mereka semua. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam tantangan pergumulan Tuhan Yesus tolong. Apapun yang terjadi biarlah roh Tuhan berkuasa, sehingga penyakit bahkan persoalan hidup tidak membuat mereka menderita. Mereka tetap bersukacita karena ada Tuhan yang menjamin dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih Bapa di surga. Juga ketika sebentar kami harus beristirahat, Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan membelai kami dengan penuh kasih sayang-Mu. Esok kami boleh bangun dengan kesegaran, kekuatan, sukacita baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami. Karena doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penjamin kehidupan kami. Kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.